Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati tsalitsati wal 'ishrina lan ing dalem wengi kaping 23 punika napa hadiahe kanggo wong sing salat tarawih wengi 23 bana bangun dibangunake sapa sing bangun Allahu Gusti Allah lahu maring wong sing salat tarawih mau dibangunaken madinatan ing kota ing kutha ana di fil jannati ana ing swarga. Mugi-mugi kita kebagian bangunan kota yang dipun bangun dening Gusti Allah wonten ing swarga benjang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkaitan kalian masalah hukum masjid dalam kondisi wabah ingkang kala wingi sampun dipun aturaken secara gamblang bahwa secara syar'i hukum mengosongkan kegiatan masjid, menghalang-halangi orang melakukan aktivitas ibadah di masjid masuk kategori haram. Itu kesepakatan seluruh ulama. Hawadisu ta'tilil masjid. Kalau secara syar'i itu jelas bahwa hukum mengosongkan masjid, meliburkan jamaah, meliburkan Jum'ah, itu secara syar'i memang tidak ada celah, belum ada celah yang menghalalkan, yang memperbolehkan. Semuanya itu sepakat masih diharamkan atau tidak diperbolehkan. Maka dalam membuat keputusan MUI itu pun sifatnya hanya menghimbau. Memang ketika kondisi itu sangat mengganggu ataupun bisa menyebabkan bahaya bagi jamaah, ketika kondisi itu sudah sangat memprihatinkan atau istilahnya dengan zona merahnya itu. Tapi ketika zona aman tetap tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian adakah sejarah tempo dulu yang disebutkan bahwa pernah ada masjid-masjid itu diliburkan, masjid dikosongkan dari kegiatan-kegiatan. Memang ada sejarah itu mencatat. Sejarah itu mencatat, hanya saja alasannya itu bukan alasan karena wabah. Alasannya itu dikarenakan banyak gempuran dari kaum-kaum kafir, kaum-kaum buhot, pemberontak yang membahayakan kepada jamaah umat Islam.
Maka di sini sampaikan hawadisu ta'til masajidi, ai hadhihi hawadisu ta'til masajidi. Utawi iki ku nerangake nyritakake samangke pira-pira critane ngosongake masjid. Ngosongake masjid. Wa hadhihi utawi ikilah hawadis, cerita-cerita kosongnya masjid iku nomadiju gawe model saka ingsun minat tarihi saking sejarah. Jadi adanya pengosongan masjid dari amalan-amalan yang ada di masjid itu merupakan model-model sejarah, warna-warnane sejarah. Wa azmanunan biro-biro zaman ngatolat kang kosong fiha ing dalam zaman apa masajidullahi biro-biro masjid Gusti Allah Ta'ala minas sholawati wal ibadati saking biro-biro sholat lan ibadah bisa babima kelawan sebab perkara fa'alahu kang agawe ing sapa ahlul baghi ahli lacut wal kufri lan wong kafir wal asyani lan ahli maksiat. Nah, sejarah mencatat beberapa zaman itu ditemukan beberapa masjid dikosongkan dari kegiatan-kegiatan sholat, kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya yang biasa dilakukan di dalam masjid itu disebabkan perbuatan orang-orang yang lacut, orang-orang yang ahli maksiat, termasuk juga para pemberontak, orang yang suka mengadu domba umat Islam. Termasuk juga karena kelakuan orang-orang kafir. Mimman azlama fil ardi al-fasad, yaitu orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Wa kana sababan li ta'tili buyuti rabbil alamin, itulah yang menjadikan kenapa ditemukan dalam sejarah ada masjid-masjid yang diliburkan, dikosongkan dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam masjid. Nah, wa hasalalahum minal khizyi wal 'ar fi hadhihi ad-dar wa yaumal qarar sayusibuhumul 'adzab illa firar. Bagi mereka pelaku orang-orang yang mencegah, orang yang menghalang-halang, orang yang mengganggu kaum muslim yang akan melaksanakan peribadatan di dalam masjid, mereka termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Dan besok ketika di akhirat pasti siksa akan menjemputnya yang tidak ada tempat untuk berlari dari siksaan Allah ketika orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut sudah di hadapan siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu sejarah memang pancatat seperti itu. Contohnya, nah ya, contohnya nanti ada salah satu kisah juga ada. Qala Imam yang pertama pendapat Imam Ibnu Hanbal, jadi madhab Hambali namanya. Qala Imam Muhammad bin Abi Ya'ti Al-Hambali di madhab Hambali pada tahun 521 Hijriah.
Salah satu atau sebagian dari ulama Hambali itu menyampaikan al-jahmi utawi wong kang kejam, utawi wong kang akeh cara-cara bahasa medsosnya wong sing tukang nyinyiran. Nah, wong nyinyiran itu orang yang memandang rendah orang lain. Wong sing tukang nyinyiran, wong sing kejam yang mengadu domba umat Islam itu kafirun, dihukumi kafir. Laisa urangno sapa al-jami ikum min ahlil kiblati, saking golongannya ahli kiblat. Itu orang yang suka mengganggu umat Islam, mengganggu ketentraman umat Islam, termasuk mengganggu aktivitas-aktivitas yang ada di masjid, semuanya disalahkan. Nah ya, semuanya disalahkan. Kegiatan di masjid Jumatan salah, jamaah salah, karena masjid dikuasai sendiri, mereka dikategorikan orang-orang kafir menurut mazhab Hambali. Halalud dami, nah ya, menurut Syar'i Imam Hambali darahnya halal, berarti boleh dibunuh ketika orang-orang yang suka nyinyir seperti itu. Orang-orang yang menghalang-halangi orang Islam melakukan aktivitas di masjid. La yarisu wa la yurasu, karena sudah masuk kategori kafir, maka tidak bisa mewariskan dan tidak bisa mendapatkan warisan harta. Putus hubungan dengan saudara, putus hubungan dengan keluarga secara syar'i. Li'annahu qala la jum'ata wa la jama'ata wa la aidain. Karena mereka berkata sekarang tidak ada lagi yang namanya Jumatan, ora ana jamaah, tidak ada kegiatan sholat Idul Fitri, semuanya libur. Nah, ketika ada orang membuat statement seperti itu, maka masuk kategori orang-orang yang halal darahnya. Mulai hati-hati ketika ada konten-konten ataupun istilahnya itu mau ngidol dalam di medsos, baik itu di YouTube ataupun yang lainnya. Kita juga harus hati-hati karena banyak orang yang masuk kategori jahmi itu, orang yang memotong dan mengedit pidato ataupun mau'izah sosok ulama yang terkenal. Ulama aswajah dipotong. Nah, suwisnya dipotong padahal tidak melihat pidato secara keseluruhan. Dipotong pas ngomong karena kondisi COVID-19 untuk Ramadan ini tidak ada Jumatan, tidak ada jamaah, tidak ada sholat Idul Fitri, tutup. Kan gawe geger itu namanya. Ini termasuk kategori al-jahmi, orang yang suka mengadu domba umat Islam. Tidak seperti itu. Jadi ada alasan-alasan tersendiri. Kalau memang mengatakan seperti itu tanpa ada alasan-alasan tertentu, siki kena uli ora Jumatan, ora jamaah, ora Idul Fitri. Nah itu termasuk ucapan-ucapan orang yang zalim. Wa qalu man lam yaqulil Qur'an makhluk fa huwa kafir. Mereka itu seperti orang-orang seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu orang yang mengandalkan rasio, orang yang mengandalkan akal pikiran semata tanpa ada campur tangan Allah. Mereka berkata, memiliki statement ataupun pendapat, malam yaqulil Qur'an makhluk fahuwa kafir. Siapa yang tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah kafir. Mu'tazilah itu marani yang Quran mau makhluk. Kalau orang
namanya Jabariyah itu sebaliknya, semuanya itu adalah kehendak Allah, tidak ada kekuatan manusia sama sekali. Kalau ahli sunnah wal jamaah jalan ambil tengah. Quran kalau itu berupa kalamullah itu adalah qadim, karena itu sifatnya Allah. Allah memiliki sifat kalam, Allah memiliki sifat berfirman. Adapun Al-Quran ketika itu berwujud mushaf berupa buku, maka itu kategori makhluk karena ini kertas, karena ini sebatas sarana. Adapun isi daripada Al-Quran yang hakiki itu adalah qadim. Itu ahli sunnah wal jamaah yang kita ikuti sebagai paham yang moderat, paham yang tengah-tengah, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Itu yang kita ambil. Nah, orang Mu'tazilah seperti orang Al-Jahmi tadi itu kejam. Siapa saja yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk maka dikatakan sebagai orang kafir. Nah, maka ketika ada orang mengatakan sesuatu itu harus tabayun terlebih dahulu. Fatabayyanu dawai Gusti Allah. Kenapa kamu mengatakan seperti ini? Kenapa kamu mengatakan Al-Quran itu makhluk? Nah ya, karena yang saya baca itu Al-Quran yang ada di mushaf. Nah ya, itu tidak apa. Tapi ketika mengatakan Al-Quran yang merupakan kalamullah itu makhluk, itu ya repot. Maka kudu hati-hati, itu masalah akidah. Nah, orang-orang Al-Jahmi tadi, orang-orang yang suka nyinyir itu tidak, pokoknya kalau tidak sesuai dengan keyakinannya kafir. Wastahalu sayf ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani menghalalkan darahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pada zaman-zaman akhir ini, banyak saudara-saudara muslim, ataupun kalau bisa dikatakan mereka muslim tapi mereka memusuhi sesama orang Islam, menghalalkan darahnya bagi umat Islam yang tidak sealiran dengan mereka. Wastahalu sayf ala ummati Muhammadin. Itu zaman siki akeh man. Sejak zaman dulu itu sudah banyak. Wa khalaqu man kana qablahum wastahallu wa wamtahanun nas bi syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ahadun min ashabi. Mereka senang berselisih. Mereka senang berselisih dalam arti senenge nyalah-nyalahaken wong sing biyen-biyen. Nah, ya. Orang-orang kita dulu, nenek moyang kita, tradisi-tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, mereka salahkan semua. Mereka berpendapat ataupun mereka juga menguji, mencoba mengganggu terhadap umat Islam dengan sesuatu yang padahal tidak pernah dikatakan sama sekali oleh Nabi dan juga tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Bahaya zaman segi akeh yang seperti itu. Wa aradu ta'dilal masajid wal jawami wa awhalul Islam wa anqalul jihad. Tujuan mereka adalah targetnya itu umat Islam jangan dekat-dekat dengan masjid. Targetnya aja pada mlebu masjid. Puji-pujian dilarang, tahlil dilarang. Lama-lama yang masuk ke dalam masjid tinggal hitungan 1-2. Ketika masjid sudah kosong, mereka masuk menguasai akidah yang yang mereka inginkan. Itulah tujuannya ngomongkan masjid, amalan-amalan yang ada di masjid itu mereka
mereka akan singkirkan semuanya. Banyak sejarah mencatat seperti itu. Nang Indonesia wis akeh masjid-masjid kosong gara-gara ya seperti itu. Memang ana sing gawe ben masjid mau kosong. Nah, kalau menginginkan masjid kita tetap rame, nggih monggo. Kita tetap lestarikan, kita tetap lestarikan budaya kegiatan di masjid. Kita tetap laksanakan, baik itu jamaah maktubahnya, baik itu ta'alumnya dan lain sebagainya. Insyaallah kalau konsisten kita dalam melaksanakan beribadah di masjid, orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan sanggup mengganggu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Makatan mugi-mugi nambah manfaat kagem kita sedaya kegiatan pangapunten Allah wa ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير هو الحبيب الذي نرجى الشفاعة لكل حول من الأموال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى وسعال صلى الله ربنا للمؤمن أحمد المصطفى Assalamualaikum